tidak masuk akal banyak negara, bahkan di kalangan kita juga seperti tercengang, terkesima ketika Bapak Proklamator kita, Bung Karno, Bung Hatta, mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia bertepatan pada hari Jumat, tanggal 9 Ramadan. Hari yang sangat berbahagia. Sayyidul Ayyam. Hari Jumat adalah penghulunya seluruh hari. Bulan Ramadan adalah penghulunya seluruh bulan. Maka justru detik-detik proklamasi kemerdekaan itu dilantungkan, dikumandangkan, diperdengarkan oleh pendiri bangsa kami, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kaitan dengan itu, para pemirsa, Bismillahirrahmanirrahim sangat erat dan sangat relevan. Seperti yang pernah kita bahas pada pertemuan kita yang lalu. Huruf ba, ya, yang pernah kita lihat pada saat kita membahas tentang keajaiban basmalah itu, keajaiban surah Al-Fatihah itu. Inilah yang kita akan bahas pada hari ini, yaitu jika Allah menghendaki, maka insya Allah sesuatu yang mustahil itu bisa terjadi. Disitulah antara lain rahasia dengan bah, atas nama Allah atau dengan nama Allah. Nah, kalau kita artikan atas nama Allah, berarti lil isti'anah. Ya. Kalau kita artikan dengan nama Allah, ya, litabarruk, kita mendapatkan semacam pemberkahan. Boleh jadi para pahlawan, para pejuang kita itu, dahulu itu, betul-betul lebih menekankan basmalah itu sebagai litabarruk. Ya, pemberkahan. Allahu Akbar, Bung Tomo di Surabaya, menggetarkan seluruh jiwa orang-orang Surabaya pada waktu itu untuk mengusir penjajah. Tidak ada rasa takutnya sedikit pun. Bagaimana mungkin bambu runcing bisa mengusir tank, bisa mengusir senjata otomatis. Tapi itu fakta. Persis seperti apa yang terjadi pada masa Nabi di Perang Badar yang juga berlangsung pada bulan suci Ramadan. Ya. Pasukan sekutu yang berkumpul, kolaborasi dari berbagai macam kabilah untuk memusnahkan Nabi Muhammad dan umatnya, termasuk juga seluruh ajarannya. Tapi yang terjadi kebalikannya. Jika Tuhan menghendaki dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, maka kun fayakun, apa maunya Tuhan, itu yang terjadi. Nah, inilah terjadi semacam power in. Ada kekuatan energi misteri yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia pada waktu itu, bisa mengalahkan pasukan sekutu. Tidak tanggung-tanggung, seperti Jepang pun bisa terusir. Belanda dan pasukan sekutu termasuk Inggris juga bisa meninggalkan kakinya dari bumi Indonesia ini. Maka itu keajaiban ini juga diungkapkan di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45. Atas rahmat Allah. Nah, di situ bukan lagi dengan rahmat Tuhan. Atas rahmat Allah. Ya. Itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Al-Quran, itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Atas nama Allah, atas rahmat Allah, maka kemerdekaan itu kita capai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang rahasia titik di bawah bah, yang pendahuluannya kemarin kita sudah lakukan, sudah buka. Nah, hari ini kita akan melihat apa rahasia titik di bawah bah.
rahasia titik di bawah ba. Pembahasan titik di bawah huruf ba ini dibahas banyak di dalam kitab-kitab tafsir Isyari dan kitab-kitab tasawuf ya. Menurut riwayat dari Al-Hafiz bin Sulaiman bin Ibrahim Al-Kunduzi, sesungguhnya seluruh rahasia kitab-kitab samawi tersimpul di dalam Al-Quran. Rahasia keseluruhan Al-Quran tersimpul di dalam surah Al-Fatihah, dan rahasia keseluruhan surah Al-Fatihah tersimpul di dalam basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan rahasia basmalah terletak di dalam huruf ba, dan rahasia huruf ba itu terletak di dalam titik di bawah ba. Itu di dalam satu riwayat disampaikan oleh Al-Qunduzi. Dalam kitab tafsir Isyari, ya, penciptaan alam raya, ya, itu juga dihubungkan dengan sumpah pertama Al-Quran, yaitu Nun wal qalam wa ma yasturun, demi pena dan apa yang dituliskannya. Jadi ada pena, ada tempat yang dituliskan atau lembaran. Nunnya itu adalah botol tinta, sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan lalu. Di antara mereka ada yang memahami secara semiotik. Semiotik itu ilmu tentang tanda. Bahwa nun itu adalah botol tinta, kan itu kayak baskom ya. Dan al-qalam itu adalah pena penciptaan. Huruf pertama yang ditulis pena itu ialah satu titik yang kemudian disimbolkan di bawah huruf ba. Nah, pada lafaz bismillah itu, titik itulah yang menjadi starting point, titik masuk ya, entry point terhadap tulisan pena itu sendiri. Jadi hadis Nabi juga pernah mengungkapkan tidak gugur sehelai daun, melainkan sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Betapa banyaknya dedaunan di pohon-pohon itu, tidak gugur setiap lembaran pohon di tangkainya, melainkan sudah terprogram di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi Allah sendiri yang Maha Kuasa tidak pernah melakukan pekerjaannya sekali, tapi ada blueprintnya, ada programnya dulu, kemudian menjadi kenyataan. Takhallaqu bi akhlaqillah, contohilah akhlaknya Allah. Jadi Allah pun melakukan persiapan sebelum melakukan pekerjaan itu. Nah, kita pun juga makhluk yang lemah, apalagi tentunya kita pun juga harus melakukan persiapan sebelum melakukan pekerjaan itu. Jangan melakukan pekerjaannya sekali, tiba masa tiba akal, tapi sedapat mungkin kita mencontoh Tuhan. Tidak ada perbuatan yang terwujud menjadi kenyataan, melainkan semuanya tersusun, terprogram di dalam Lauhul Mahfuz, harddisk raksasa di sana. Hadis ini dihubungkan dengan pena suci. Kumpulan-kumpulan tulisan pena menjadi Alkitab dan menjadi hukum kauniyah. Jadi setiap kali peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, itu artinya pena Tuhan sedang berjalan. Pena suci itulah terus berjalan dan terus melukis, menulis. Tulisan-tulisannya mustahil akan bisa difahami semua oleh manusia. Sebagaimana disyaratkan dalam Al-Quran, katakanlah, ya, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ini akhir daripada surah Al-Kahfi. Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk penulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula, habis samudra, ditambahkan lagi satu samudra baru, itu tidak akan pernah bisa kita mengungkap misteri tulisan pena itu. Nah, dalam ayat lain, dalam surah Al-Luqman mirip sebetulnya. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi, sesudah kering lagi, niscaya tidak akan pernah habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Tidak pernah kita akan memahami seluruh rahasianya. Itulah Allah Maha tak terbatas, tidak mungkin bisa dikendalikan, dipahami, dijelaskan oleh yang amat terbatas seperti manusia. Pembahasan rahasia titik di bawah ba ini mengingatkan kita kepada penciptaan awal sebetulnya.
yang dikaitkan dengan teori dentuman awal, the Big Bang teori. Ya, para filosof dan kalangan sufi itu juga mempunyai kesamaan logika dan pandangan bahwa asal-usul kejadian makrokosmos alam semesta ini, termasuk segala isinya, itu berasal dari sebuah titik yang maha dahsyat, yang padat sekali. Karena sedemikian padatnya, maka kemudian mengalami ledakan dan partikel-partikel pecahannya itu kemudian mengalami proses pembesaran, pembengkakan, expanding universe. Yang dalam bahasa Al-Quran disebutkan wa inna lamusi'un, itu dalam surah Az-Zariyat ayat 47. Ya, wa inna lamusi'un, setelah Allah menciptakan, menuliskan, menggoreskan titik, penanya itu terbentuklah sebuah titik, kemudian meledak, kemudian partikel ledakannya itu nanti mengalami expanding universe, pembesaran, pembengkakan, dan kemudian nanti titik kulminasinya nanti itu kalau sudah sampai membengkak dan terus membengkak, itu akan terjadi ledakan baru lagi. Seperti bola balon yang ditiup itu, ditiup itu nanti pada saatnya akan meledak juga. Jadi ledakan pertama ketika ia memadat, ledakan kedua ketika ia mengembang. Jadi ini juga bisa kita analogikan, ada sangkakala pertama, ya, ada sangkakala kedua. Dan masih terlalu banyak hal yang belum bisa kita ungkap, misteri kejadian alam semesta ini. Partikel-partikel itu dihubungkan dengan galaksi Bima Sakti atau Milky Way, dengan seluruh famili planet yang ada di dalam kawasannya. Jadi dalam wacana tasawuf, partikel-partikel utama disebut dengan Syajaratul Bayda. Kalau kita lihat di dalam ilustrasinya itu tangkai, ibarat sebuah pohon itu membuat cabangnya, rantingnya, kemudian daunnya, buahnya, dan seterusnya. Kelihatannya besar di atas, tapi cuma satu pohonnya di bawah. Nah, sebuah partikel yang mengalami proses pemadatan, jika mencapai puncak pemadatannya itu akan melahirkan ledakan. Ya, kayak teori pembuatan atom itu kan. Kenapa pencipta bom itu bisa meledakkan? Ya, dia tahu caranya bagaimana memadatkan suatu benda, kemudian nanti puncak pemadatannya itu akan terjadi ledakan. Nah, supaya nanti ledakannya itu bereaksi, dicampurkanlah di sekelilingnya itu baut-baut, besi-besi, paku-paku. Nah, begitu terjadi ledakan itu, maka meluncurlah paku-paku, baut-baut dan patah-patah besi itu, kena tembok-tembok, hancur, apalagi kalau cuma kepala kan. Nah, itulah sendirinya. Creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo ini tercipta dari, ya memang seperti apa adanya lah. Misteri di situ itu. The missing link di situ. Meskipun kalangan filosof lainnya itu tidak puas, karena memang susah dinalar secara logika. Bagaimana ada sesuatu tanpa ada yang mengadakannya kan? Bagaimana kita bisa menyaksikan sesuatu tanpa ada yang menciptakannya? Ya. Makhluk atau creation itu bisa tercipta tanpa ada pencipta, itu sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal murni, akal sejati. Nah, jadi para filosof itu sebetulnya
Kalau kita urut ya, dari mana datangnya meja? Dari kayu. Dari mana datangnya kayu? Dari tanah. Dari mana datangnya tanah? Dari atom. Dari mana datangnya atom? Urut-urut sampai ke atas itu mentok. Bagi kita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selesai. Kok repot-repot? Katakan saja memang Allah yang menciptakan dan memang itu adalah sumber utama. Kau usah terima penyebab segala macam akibat yang terjadi. Nah, selesai persoalan. Bagi orang yang beriman itu hidupnya simpel. Serahkan kepada Tuhan. Kalau hanya filsafat tidak mengakui adanya Tuhan, itu muter itu kepala itu gak mungkin. Bagaimana bisa kepala ini bisa memecahkan persoalan tentang Allah? Kata Jalaluddin Rumi, bukan Allah pelit tidak mau memperkenalkan siapa dirinya kepada kita, tapi apa artinya sebuah cangkir untuk menampung samudra? Seolah-olah Allah sebuah samudra dan kita itu cuma cangkir kecil. Apa bisa cangkir menampung samudra? Nggak mungkin. Karena itu jangan pernah ada orang yang berobsesi mau memahami Allah dengan logika. Cara memahami Allah itu jangan pakai akal, meledak akalnya, otaknya. Tapi fahamilah siapa Tuhan itu melalui pendekatan kalbu kita sendiri. Itulah jendela untuk mengintip kebesaran Allah yang disebut dengan kalbu. Hadirkan Allah di dalam dadanya, dalam kalbunya, maka itu kita bisa merasakan kehadirannya. Sesuatu yang dirasakan tidak mesti harus dijelaskan. Ada banyak hal yang tidak mungkin kita bisa jelaskan dalam kehidupan. Tidak ada kosakata yang bisa menjelaskan. Karena itulah misteri sebuah keyakinan. Bagi para sufi, terjadinya al-ayanul kharijiyah. Satu saat nanti mungkin kita akan dalami apa yang dimaksud dengan al-ayan al-kharijiyah. Karena nanti ada yang disebut al-ayan. Jama daripada ainun. Ainun itu artinya itu the substance, ya kan. Substansi. Al-ayan itu entitas. Entitas. Al-kharijiyah yang eksternal. Karena kalau internal masih di dalam diri Allah. Misalnya ahadiyah, Allah. Wahidiyah juga masih Allah di situ kan. Sifat-sifatnya, perbuatannya, kemudian juga zatnya, namanya, masih tak terpisahkan satu sama lain. Entitas-entitas itu adalah entitas permanen, entitas eternal, entitas abadi. Itu bukan makhluk. Sifat Allah bukan makhluk. Ya. Perbuatan Allah bukan makhluk. Nama Allah bukan makhluk, apalagi zatnya bukan makhluk. Di luar yang empat ini, maka itu yang disebut dengan al-ayanul kharijiyah. Roh yang terwujud sebagai manifestasi Asmaul Husna. Nanti kita akan bahas nih. Itulah nanti yang disebut dengan al-ayanul kharijiyah. Entitas di luar diri Allah, kullu ma siwa Allah, itulah yang disebut dengan al-alam. Al-alam yakni kullu ma siwa Allah. Alam semesta ini adalah segala sesuatu selain Allah. Ya. Jadi bagi para sufi terjadinya al-ayanul kharijiyah itu adalah kelanjutan daripada ta'ayyunul awal. Ta'ayyun awal itu, entitas awal itu adalah ahad. Dalam hadis itu kan aku kuntu kanzan makhfiyan, aku tadinya itu adalah kanzan makhfiyan, aku budaya yang tersembunyi. Aku ingin melihat diriku, maka aku menciptakan makhlukku ya dari diriku sendiri. Ya. Berproseslah dari ahadiyah menjadi wahidiyah. Gimana ya menjelaskan ahadiyah wahidiyah ini nanti ini panjang pembahasannya, tapi untuk sementara kita pending penjelasannya. Dari ahadiyah ke wahidiyah, apa perbedaan ahadiyah, the one and only, dan wahidiyah, the oneness ya. Dalam bahasa Inggris itu bisa kita bedakan antara the one and only dan the oneness. The oneness itu 1, 2, 3, 4. Ya, kalau wahidun ada itnani, ada telata, ada arba'ah. Ya. Tapi kalau ahad itu enggak ada. Memang the wholeness-nya itu ya. Jadi kalau kita mengatakan
angka 1 dalam metafisik itu tidak sama angka 1 dalam fisika atau matematik. Kalau kita dalam dunia fisika, ada 1, ada 2, ada 3-nya. Ya, tapi kalau secara metafisik, angka 1 itu tidak ada 2-nya, karena memang semuanya. Tidak ada selain dia, hanya dia semuanya. Dia yang tampil dalam bentuk yang macam-macam itu. Jadi the wholeness-nya, keseluruhannya itulah yang disebut dengan 1. Ahadiyah, the one and only one. Ya. Itu yang disebut dengan wahidiyah. Ahadiyah yang tunggal, wahidiyah yang 1. Iya. Sisi Tuhan yang pertama disebutkan ahadiyah, dan sisi yang terakhir disebut dengan wahidiyah, supaya tidak confuse. Lihat kita pada pembahasan terdahulu ya, kami pernah membahas sedikit ya pada PowerPoint kita yang lalu. Nah, sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam ayyanut tabita yang masuk dalam dirinya, tidak termasuk di luar dirinya ya. Kalau di luar dirinya itu alam, kalau masih dalam dirinya itu masih dianya sebetulnya. Termasuk nama-namanya itu tak terpisahkan dengan dirinya. Jangan diartikan itu ada ta'addudul qudama, keabadian ganda. Tidak ada keabadian ganda. Yang ganda, yang abadi itu adalah yang dia sendiri. Jadi kalau kita berpikir logika, memang ada 4 di situ, karena ada nama, ada zat, ada sifat, ada perbuatan. Sehingga 4 itu kalau kita katakan, oh abadi sifat itu ya abadi. Abadi nama itu ya abadi. Abadi perbuatan itu ya abadi. Abadi zat itu ya abadi. Kalau begitu 4 abadi. Ta'addudul qudama. Enggak. Tidak mungkin ada nama tanpa ada zat. Dan tidak mungkin ada perbuatan tanpa ada zat. Dan tidak mungkin ada sifat tanpa ada zat. Jadi, sifat, nama, perbuatan, bagian yang tak terpisahkan dari diwan tadi itu, yang paling esa itu tadi. Nah, inilah sulit memahami Allah sebagai Rabb dan Ilah tanpa marbub dan ma'luh. Jadi disebut Rabbun karena ada marbubnya, disebut Allah, Tuhan, karena ada yang menyembahnya. Disebut ilahun, Tuhan, karena ada budaknya, ada makhluknya. Sulit dipahami Tuhan sebagai Maha Pencipta, Al-Khaliq, tanpa ada makhluk. Bisa nggak disebut Allah Maha Pencipta kalau nggak ada buktinya menciptakan sesuatu? Nah, supaya Allah Maha Sempurna, dan memang Maha Sempurna, Dia pencipta, tapi juga kita bisa melihat makhluk ciptaannya. Dari mana ciptaannya itu, bahan bakunya diciptakan? Ya dari dirinya sendiri, simple kok. Sulit memahami Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi, Al-Wahhab, tanpa ada objek yang diberi, Mauhub dan seterusnya kan. Jadi kalau hanya kita katakan Allah Maha Pemberi tapi nggak pernah memberi, dan kalau nggak ada makhluk, apa yang mau diberi? Berarti kompleksitas Asmaul Husna itu nanti juga kita akan bahas, bahwa Asmaul Husna itu sebetulnya bukan untuk dihafalkan, tapi untuk dihayati. Ada rahasianya pada setiap nama-namanya itu. Ya. Mungkin nanti pada pembahasan akan datang ketika kita membaca Ismun. Konsekuensi inilah yang nanti melahirkan alam semesta yang merupakan kelanjutan proses dari al-ayyanut tabita tadi. Beda antara kehidupan, beda antara keduanya, al-ayyanut tabita dan al-ayyanul kharijiyah ialah al-ayyanut tabita entitasnya permanen atau biasa disebut dengan wajibul wujud. Sedangkan alam semesta termasuk manusia adalah entitas baharu, al-ayyanul hawadith, al-ayyanul hawadith itu jamak daripada hadith. Baharu artinya ya berubah-ubah. Atau biasa disebut juga dengan mumkinul wujud. Jadi Allah wajibul wujud, sedangkan makhluknya disebut mumkinul wujud. Alam semesta ini wujud kamuflase, wujud palsu. Yang hakikat wujud itu sebetulnya adalah Allah. Jadi yang tampak kelihatannya banyak ini, kalau kita peras sebetulnya, ambil substansinya, itu atom-atom. Ya. Kata Thales, nanti ada pendapatnya Anaximander,
itu bukan atom, lebih kecil dari atom, masih bisa diurai atom itu kok. Masih itu nanti pada akhirnya kita akan ketemu dengan uap. Uap itu nanti pada akhirnya bisa diganti dengan yang paling halus adalah energi, tidak berbentuk tapi ada bentuknya, ada efeknya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi perdebatan tentang hal ini panjang oleh filsafat maupun juga oleh tasawuf. Semuanya dari Allah bagi kita dalam umat Islam. Allah Subhanahu wa taala disebut sebagaimana disebutkan di Ibnu Arabi itu sebagai Al-Haq, dan makhluknya itu disebut dengan Al-Khalq. Ya, jadi ini juga pembahasan tersendiri. Kalau Al-Haq, the real, sedangkan hambanya atau alam semesta ini, ciptaannya, itu disebut dengan Al-Khalq. Apa artinya Al-Khalq? Yaitu tajalli atau manifestation. Saya pernah mencontohkan di komputer saya ini, yang Bapak lihat di komputernya atau di layar handphonenya, itu asli atau enggak? Mirip aslinya, tapi yang asli di komputer saya kan. Di komputer saya inilah analoginya sebagai wajibul wujud. Sedangkan yang tampil dalam monitornya, laptop ataupun juga handphonenya Bapak Ibu, itu adalah mumkinul wujud. Kalau saya matikan di sini, maka semuanya juga akan mati di situ. Tapi sekalipun Ibu matikan di situ, tidak akan mempengaruhi laptop saya di sini. Berarti yang wajib wujud itu di sini, tapi yang mungkin wujud yang punya Bapak Ibu sekalian. Ini satu ilustrasi bahwa wujud itu memang bisa dibagi, ada wajib wujud, ada mungkin wujud. Ada wajib mutlak, ada wajib relatif. Ada wujud relatif. Nah, ini sebetulnya pengertian basic teologi, ya kan. Seharusnya kita sudah bisa memahami ini. Nah, ada materi baru yang nanti akan datang. Mengapa bukan billah? Kenapa bismillah? Apakah kita menyembah nama? Nah, ini penjelasannya panjang. Berhubung karena hari ini adalah hari proklamasi, ya kita akan memperingati detik-detik proklamasi. Maka mohon maaf Bapak Ibu para pemirsa, mungkin pembahasan lebih lanjut, mungkin juga tanya jawabnya itu adalah pada hari Kamis yang akan datang. Kita akan berikan waktu lebih luas, mungkin pengantarnya hanya sedikit. Silahkan Bapak Ibu catat apa yang mau ditanyakan, nanti kita akan berikan kesempatan lebih longgar, termasuk juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan lalu yang tidak dibuka kesempatan. Ya, bisa dalam bentuk di chat atau bisa juga dalam bentuk tanya langsung. Ya, jadi Mbak Nita ya, mohon izin kita tidak melakukan tanya jawab dulu pagi hari ini. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ya selamat merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini yang ke-75. Semoga insya Allah kita akan merdeka sepanjang masa, tidak akan pernah dijajah seperti negara-negara yang terjajah yang bernapas pun juga sulit. Ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mohon pamit dan silahkan yang lainnya kalau mau bersilaturahim menggunakan forum ini ya. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Demikian saya mohon pamit dan sekaligus mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.